bagian dari anak bangsa dan rakyat negara besar Indonesia ini, di sisi lain kita pun harus banyak evaluasi dan introspeksi diri. Jadi hari ini kita selain bersyukur juga harus introspeksi, ya. Oke, itu. Baik. Oke. Siap nyala? Coba ya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh kita tadi, dari nikel, baja, dan sebagainya, ini jarang dimiliki oleh negara-negara lain, Bapak Ibu. Kita apalagi kandungan emas, ini yang ditampilkan di Freeport, belum lagi di beberapa pertambangan besar lainnya yang ada di Nusantara.
Ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan tayangan singkat dan evaluasi kita. Sekali lagi di satu sisi kita harus betul-betul harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tiada terhingga baik kepada kita sebagai pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa dan negara Indonesia. Tapi di sisi lain sejauh tadi beberapa problematika bangsa ini sehingga masing-masing kita bertanya apakah kita benar-benar sudah merdeka, ya? Apalagi merdeka dari kebodohan, dari kebohongan dan pengkhianatan sebagian para penguasa dan pemimpin bangsa ini. Apalagi merdeka dari bahaya corona di dunia, ya. Saya dapat kalau alam ya kita bertawaf agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, hingga setiap tadi wilayatullah dari Allah hingga kita betul menjadi bangsa, terutama menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Baik, kita lihat komentar Ibnu Katsir mengomentari tadi surat Al-Baqarah 257. Beliau mengatakan, al-juhalat wad-dalalat. Ya, Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, memberikan kabar kepada kita bahwa Allah senantiasa akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridhoannya, ya. Jalan Allah yang memberikan keselamatan, di mana Allah telah mengeluarkan, Allah membebaskan dan beriman dari tadi kekufuran, wasyaki dan keraguan-raguan, waraib sama, ila nuril haq menuju cahaya al-haq yang benar, yang jelas, memberikan bayanat penjelasan dan juga memberikan kemudahan, juga memberikan cahaya. Sebaliknya orang-orang kafir, para pelindung mereka adalah syaitan-syaitan. Makanya tadi bahasanya adalah tauhid. Tauhid itu Bapak Ibu dalam kajian gramatik bahasa Arab, maknanya secara lafziyah, secara lafaz dia bentuknya mufrad, tetapi maknanya mengandung makna jamak. Makanya tadi lihat kan mufrad secara bahasa ya, at-taghut mufrad Bu. Tapi ketika Allah mensifati taghut, apa kerjaan proyek-proyek besar taghut? Allah mensifati dengan yukhriju dari yukhrij. Satu orang seperti tadi lafaz bagi Allah yukhriju. Dialah sendiri Allah yang akan membebaskan orang beriman. Tetapi ketika mensifati, menjelaskan karakteristik taghut menggunakan jamak, ada wawu jamak Pak. Kemudian ditambah wawu dan nun, jadi yukhrijuna, maknanya jamak. Maka dalam tafsirnya pun demikian. Waliyuhmus syayatin, syaitan. Di mana para taghut tersebut, syaitan-syaitan ini atau pasukan syaitan, mereka tuzayyinu lahum. Ibu terang mana tuzayyin, tazyin, artinya apa? Mapais, Bu. Dari zina, terang mapais. Oh, no, anak-anak muda nggak tahu nih, gideg. Mapais itu memberikan penghiasan, dihiasi gitu.
Gimana Bu? Seperti Fata Morgana kata Ibu ya. Ini Ibu lebih puitis lagi, seperti Fata Morgana. Ibu lagi romantis sama Bapak kayaknya tuh. Ya. Setan itu kerjanya apa? Zayyan, mapais Bu, membingkai. Kelihatan nampaknya indah, begitu sangat mencelakakan, padahal menjerumuskan. Itu mana tazyin. Sekilas nampaknya lezat, begitu ya, enak, aduhai. Itu isinya racun, mematikan dan membinasakan. Itu mana tazyin. Bentuk kebodohan dan kesesatan. Menariknya Bapak, walihada wahada ad-dhulumat. Makanya dalam ayat tadi Al-Baqarah 257 dan juga di banyak ayat yang lain, Allah menggunakan kata nur dalam bentuk mufrad, tunggal. Sedangkan kata bukan mufrad tetapi menggunakan jama'ad dhulumat. Karena yang namanya al-haq, kebenaran itu hanya satu. Yang benar ya satu, al-wahid, yaitu dinul Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kathiratun wa kulluha, segala bentuk kekufuran itu jenis dan bentuknya sangat varian, sangat banyak. Ya, makanya di ayat lain pun demikian sama Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu catat, dalam surat Al-An'am misalnya sebagai komparasi, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang tegak lurus kata Allah. Tetapi sebaliknya, wala tattabi'us subul, mengikuti jalan banyak jalan, ya banyak papais, banyak godaan. Yang namanya tadi kemaksiatan, kekufuran, kesesatan itu banyak. Maka kita harus waspada Bapak Ibu, ya. Seperti sekarang dalam merayakan kemerdekaan Bapak Ibu, kan banyak cara, ya. Cara masyarakat kita sifatnya memang pilihan. Tetapi bagi kita sebagai orang muslim, bagi hamba yang beriman Bapak Ibu, harus pandai-pandai ya memilih atau perayaan dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Islam. Niatnya syukuran, tasyakuran ya, tapi wa ta'ala. Ya, beberapa kan jenis kalau ikut beberapa kebiasaan masyarakat kita dalam perlombaan 17-an atau merayakan kemerdekaan Bapak Ibu. Ya, kan sebagiannya kalau kita coba pikirkan itu banyak yang tidak ada korelasi dengan makna kemerdekaan. Ya. Contohnya apa? Yang ringan-ringan aja, Bu, yang ringan-ringan aja. Kan kita tadi memahami mereka apa? Mereka melaksanakan syariat Allah, mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misalkan balap kerupuk gitu ya. Sambil berdiri, ada sambil jengke. Pertama pasti tidak diajarkan baca bismillah gitu ya. Padahal makan apapun diajarkan basmalah. Yang kedua dalam posisi berdiri gitu. Kan ada hadisnya dilarang kita makan sambil berdiri. Dan yang lain makan kejo, lain sangu, sama. Dan di hadis mah tidak dihususkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu bukan hanya buat makan nasi, bubur atau kupat tahu Bapak Ibu ya. Makan apapun ya sama, kita harus duduk, jangan berdiri apalagi pakai tangan kiri. Maka di beberapa sekolah Islam ada yang memberikan edukasi bagus ke beberapa anak-anaknya gitu ya. Jadi tetap balap kerupuk nggak apa-apa makan kerupuk, tapi kan dikasih kursi misalnya gitu ya, dikasih kursi biar
Duduk sama digantung, tapi sebelum itu diajarkan semuanya baca basmalah startingnya gitu. Sambil Allahumma barik lana fima. Kalau ada bagus tuh, ada pendidikan ya, sambil merubah paradigma yang salah. Tadi malah saya dapat kiriman di grup alumni Persis. Ternyata macam-macam banyak ide-ide baru, tetapi kalau jauh dari rasa syukur yang sesungguhnya. Karena inti syukur itu tidak boleh lepas dari koridornya, adalah tidak boleh lepas dari fi taatillah, taat kepada Allah. Jadi ya. Tadi ada disebutnya bapak-bapak masa kecil kurang nyusu gitu. Ya. Jadi lompat dari kejauhan kemudian merangkul istrinya. Ya, banyak yang tidak berjilbab dan menggunakan pakaian yang sangat terbatas gitu ya. Kemudian dikasih dot susu gitu ke bapak-bapaknya, bahkan tidak etis dilihat anak-anak, dan banyak anak-anak gitu ya. Protokol kesehatan gitu ya. Dan Garut, hati-hati Bapak Ibu sekarang zona merah Garut ya. 60 lebih yang sudah dinyatakan positif. Bahkan beberapa yang positif. Dengan keluarga tadi perayaan. Bapak Ibu, jadi kalau dalam konteks memaknai mensyukuri kemerdekaan pun banyak jalan. Tetapi kalau dalam Al-An'am ayat 150 bikum an sabi, dan kalian dari jalan Allah. Kalian agar kalian bertakwa. Siratul mustaqim kan yang lainnya as-subul dengan sabil mufrad, as-subul jama'. Satu ya, wa ja'ala dzulumati wan nur pun di surat An-Nahl ayat 48. Ya, anil yamini wasyama'il. Syaitan akan menjauhkan kita di al-yamin menggunakan mufrad tunggal, asy-syama'il yamin Bapak Ibu yang bagian kanan, artinya nilai-nilai hak kebenaran menggunakan tunggal, asy-syama'il ya, itu jalur-jalur kiri, pemikiran, adat, kebiasaan, kultur dan moral yang ke kiri-kirian menggunakan bentuk. Baik. Nah, ini ada komentar dari Syekh Said Qutb dalam Fi Dilalil Quran. Memaknai hakikat kemerdekaan belum mengatakan, inna hurriyatul i'tiqad hiya awwal hukukil insan. Sesungguhnya kebebasan dan kemerdekaan dalam berkeyakinan, dalam tadi berakidah, yang merupakan awwalu hukukil insan. Hak yang pertama kali dimiliki oleh setiap manusia. Allati yuthabbitu lahu biha wasfa insan. Yang dengannya ditetapkan dan diperteguh pada setiap manusia. Jadi salah satu di antara penamaan kita sebagai makhluk Allah, karena ini mengacu kepada kebebasan yang Allah berikan kepada kita untuk berakidah, beriktikad. Falladhi yaslub insanan hurriyatal i'tiqad innama yaslubhu insaniyatuhu ibtidaan. Sesungguhnya yang mendorong setiap manusia ini ya hurriyatul i'tiqad, kebebasan dalam berakidah, itulah sesungguhnya yang mendorong awal penciptaan, permulaan ibtida manusia sebagai manusia oleh Allah. Wa ma'a hurriyatul i'tiqad hurriyatud da'wah lil aqidah. Berikutnya, jika seseorang sudah merasakan kebebasan dalam berakidah, ya, kemerdekaan dalam berakidah, bertauhid, ya. Berikutnya, makna merdeka kata Said Qutb adalah hurriyatud da'wah lil aqidah. Kebebasan berdakwah dalam memperjuangkan
akidah. Ya kalau hari ini di negeri kita khususnya di Indonesia, kita diberikan kebebasan dalam mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhidullah, syiar agama. Ya, tidak ada penekanan, tidak ada teror, tidak ada intimidasi. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Wal amnu minal adza wal fitnah. Begitupun juga kebebasan di mana kita merasakan al-amni, keamanan, kenyamanan dari segala bentuk gangguan, ya, atau tadi fitnah, gangguan dan fitnah. Wa illa fahiya hurriyatun bil ismi la madlulu laha fi waqil hayat. Jika tidak demikian, maka kemerdekaan hanya sebatas nama, yang hanya dalam kehidupan, ya, fi waqil kehidupan umat manusia. Maka ya Bapak Ibu, nanti kita juga akan evaluasi, introspeksi bersama-sama. Sudahkah saat ini kita merasakan tadi hurriyatul i'tiqad, kebebasan dalam berakidah? Sedangkan dalam beberapa bulan terakhir ini di masa pandemi, Bapak Ibu, saya mendapatkan laporan grup, ya, tingkat nasional, beberapa lembaga yang konsen dalam melindungi, memberikan perlindungan terhadap akidah dan keyakinan umat Islam. Dan ternyata di masa-masa pandemi seperti ini, ya, saat masyarakat kita memang dihadapkan dengan berbagai kesulitan, ya, dengan berbagai kesulitan ekonomi, kesulitan atau imbas secara ekonomi, sosial, sulit mendapatkan pekerjaan, jutaan orang yang kemudian di PHK, kehilangan pekerjaan, ya. Maka ternyata di beberapa wilayah, misalkan saya pernah dengar itu terjadi di sebagian wilayah di Banten, ya, Cilegon, di pedalaman. Ada murid saya, Ramdhani Saadillah, mudah-mudahan menyaksikan kalau live streaming, ya, di Mentawai, Sumatera Barat, ya, itu pun sudah ada upaya-upaya pemurtadan. Kronisnya mereka menggunakan cover-cover Islami, ya, pakai kerudung, ya, berkumpul melakukan misalkan apa namanya tuh datan, begitu ya, baptisan di dalam kolam, mereka dengan bahasa Arab. Inti ikrarnya adalah mereka murtad akibat kebodohan, ya, akibat kebodohan. Beberapa tahun lalu saya pun pernah menangani dan langsung ke lapangan di daerah Garut Selatan, ya, perbatasan Garut Selatan dengan Cianjur. Aduh, nama kampungnya saya lupa lagi. Itu ada 13 keluarga juga dimurtadkan. Yang misionarisnya, ya, para misionaris Kristiani, mereka datang kepada keluarga-keluarga Muslim, menyebarkan brosur, namanya juga Islami, ada kata-kata ukhuwah seperti itu, ya. Tapi isinya adalah itu, poin-poinnya adalah ajakan mereka untuk meninggalkan akidah Islam. Belum lagi dikasih embel-embel dengan misalnya bantuan-bantuan sembako, ya. Tidak sedikit di antara masyarakat kita menjual akidahnya, ya, menjual dan dibeli dengan sekardus, ya, mie instan, minyak goreng, beras dan yang lainnya. Waliyadzubillah, ya. Walau alam bisawab, Bapak Ibu, sudahkah masyarakat dan negara kita betul-betul memahami atau betul-betul meraih hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, ya? Tapi paling tidak kita yang hadir di sini mudah-mudahan betul-betul merasakan dan seperti diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hal lain yang juga harus kita ketahui dan kita yakini bersama, Bapak Ibu, bahwa yang namanya gerakan tadi ikhraj atau tahrir, membebaskan umat manusia, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, ya, dari segala bentuk tadi kekufuran, kesesatan, kemaksiatan, ya,
dari cengkraman dan intimidasi ideologi-ideologi yang merusak akidah mereka, apakah itu komunisme, ya, liberalisme atau juga kapitalisme dan sebagainya, menuju tadi cahaya al-Islam, menuju al-haq, menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan visi besar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan visi dakwah seluruh nabi dan rasul, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan beberapa kali dalam kajian-kajian sebelumnya bahwa yang namanya tadi gerakan pembebasan atau kemerdekaan untuk menuju pentauhidan hanya kepada Allah semata, ini diulang-ulang dalam banyak ayat, menjadi misi dakwah para nabi-nabi rasul terdahulu yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi baca dalam 59 sampai 96 itu berturut-turut Allah kisahkan perjalanan Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, dan misi besar mereka sama. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalimat ini sama dengan makna yang kita pahami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai hamba-hambaku, wahai umat manusia, wahai bangsa Indonesia, beribadalah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang layak dan wajib disembah kecuali Allah. Kalimat ini Bapak Ibu silakan Allah ulang-ulang menjadi misi secara lisan oleh tadi para nabi. 25 nabi yang kita kenal, mulai dari Nabi Adam sampai penghujungnya umat Rasulullah. Sekian puluh ribu nabi yang lain pun sama ajarannya. Kebebasan dan kemerdekaan umat manusia dari belenggu kekufuran menuju cahaya Islam, ini pun menjadi misi, ya, sahabat-sahabat Rasul dalam banyak kesempatan. Antara yang paling terkenal dalam tarikh para sahabat, para minal mujahidin wal ansar, ketika terjadi perang Qadisiyah, Bapak Ibu mungkin pernah mengenal salah satu panglima perang kaum muslimin, satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, memerintahkan filmnya Bapak Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas yang menghalangi totalitas, bahkan berjihad di jalan Allah, ya, saat itu oleh perang Qadisiyah, perang di wilayah penjara Romawi. Amir Rustum perang Persia. Rustum bertanya kepada pasukan Islam ke lantang riwayat yang lain bahwa kami datang kepada kalian. Jadi penguasa Persia saat itu Rustum bertanya bin Amir, buat apa kalian datang kepada negara kami? Ya, dia ini bukan sebagai penjajah, teroris. Justru kami memberikan kalian litahriril ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah ta'athana linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibad. Allah telah mengatakan tadi membebaskan manusia dari pengibadahan menyembah kepada ibad, kepada sesama makhluk,
ya kepada sesama manusia. Menuju apa? Ila ibadatillahi wahdah, menuju peribadahan, penyembahan yang esa. Misi kedua kami misi adalah membebaskan atau memerdekakan umat manusia dari sempitnya kehidupan dunia. Begitu sangat sempit, pendek, ya usia dan keberadaan kita di dunia, ila yang lain. Luasnya, atasnya nanti alam akhirat. Ini misi kami yang kedua. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Dan misi yang ketiga dakwah kami adalah yaitu membebaskan umat, memerdekakan umat manusia agama-agama yang batil menuju kemerdekaan. Salah satu di antara dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah yaitu menghadirkan kemerdekaan yang manusia, terutama dari 3 hal ini. Ya, membebaskan dari pengibadahan kepada selain Allah, membebaskan manusia dari sempitnya kehidupan dunia, ya. Makanya selama kita berada di dunia, apalagi kita tidak menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan hukum Allah, sesungguhnya kita masih terjajah, ya. Sebelum ada terbangun dalam visi kehidupan umat manusia untuk meraih kemerdekaan yang sejati, yaitu meraih kebahagiaan di akhirat kelak, menuju surganya Allah. Ini ada ungkapan dalam Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan al-ubudiyatu li ghairillah ma'budiyatul mar'i li rabbi azza wa jalla fahiyal hurriyah. Segala bentuk peribadatan kepada selain Allah ialah penjajahan. Jadi kalau hari ini masih banyak manusia yang menyembah sesama manusia, betapapun itu penguasa kan oleh Bapak Ibu, jika terjadi pengkultusan, ta'assub yang berlebihan, sesungguhnya kita belum merdeka, kita masih terjajah, ya. Kan sekarang yang namanya menyembah kepada manusia itu bukan hanya dalam konteks kita ritual sujud menyembah begitu ya. Termasuk kita menjadi hamba-hamba mereka saat kita melihat ada pemimpin, penguasa atau bahkan siapapun yang sebetulnya salah, sudah tersesat, bahkan mengajarkan kebodohan dan ya, kemudian dibela habis-habisan karena pengkultusan yang berlebihan, itu keterjajahan. Kita belum merdeka, karena merdeka sesungguhnya adalah tadi ubudiyatul mar'i li rabbi. Ya, ketika kita diberikan kebebasan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Ada yang menarik Bapak Ibu, saya langsung ke sini. Ya, kemerdekaan yang merupakan karunia yang paling mahal. Ini tidak bisa diukur dengan apapun. Ini pun tadi sebetulnya dikutip oleh Syekh Dilalil. Saya tampilkan langsung. Yang pertama apa saja? Level kemerdekaan adalah, pertama Bapak adalah hurriyatut tadayyun. Hurriyatut, Bu ya. Kalau ya tadayan itu saling menghutangi. Kalau tadayan, makanya ada dainun, betul Bu? Hutang.
Tapi ini yang dimaksud adalah tadayyun. Tadayyana, ya tadayyan, ditasydid. Mananya apa? Hurriyatu tadayyun adalah kebebasan, kemerdekaan dalam menjalankan agama. Tadayyun dari din, Bu. Beragama. Ya, kita tetap bersyukur, ya. Bahkan mungkin hikmah masa pandemi selama lebih 6 bulan ini adalah secara umum masyarakat Islam, terutama Bapak Ibu, insya Allah banyak yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menjalankan agama Allah Jalla wa Ala, yang sebagian banyak yang disepelekan dan diabaikan. Iya, menjaga kebersihan, ya. Itu kan diajarkan oleh di antara ajaran fikih kita apa? Taharah, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, begitu kan ya? Biasanya kadang kita jadi malas untuk makan apapun, hanya untuk makan berat aja, makan besar baru cuci tangan. Makan seblak, makan batagor, makan cireng isi dan sebagainya, atau minum tea dan sebagainya, kadang tidak mau cuci tangan dulu. Ini kan ajaran Islam taharah itu. Apa? Bermusafahah, ya, betul. Agama bertadayun. Masyarakat untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ketika masa pandemi, bahkan ya, sekarang betapun kita tetap harus waspada, masyarakat secara umum memiliki kerinduan untuk menghidupkan peribadatan Ta'ala. Level kemerdekaan kedua menurut Yusuf Qaradawi, hurriyatul fikriyah. Nanti nyambut dengan yang depan Bapak Ibu, ya. Hurriyah berfikir. Ya. Ya, mangaweh, hari ini apakah kita bebas dalam berpendapat? Hari ini apakah kita bebas dalam memberikan kritik misalnya, ya. Walau alam termasuk dalam tadayun juga gitu ya, dalam berfikir. Saya tadi kemarin sore ketika ada khotmil Quran, sahabat Quran, saya mau live siaran langsung ada peringatan dari Facebook, Anda tidak bisa melakukan siaran langsung selama 37 hari ke depan. Karena konten-konten, perasaan tidak banyak konten-konten apa gitu ya. Bisa dilihat dalam postingan saya di Facebook, nggak ada yang nyerempet-nyerempet kepada masalah pemerintahan, kenegaraan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak orang-orang yang kemudian kebebasan dalam berfikir. Yang ketiga adalah ini kalau nomor 2 fokus berfikir ya, termasuk dalam membuktikan kecerdasan dalam berfikir. Tuh kemarin juga wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu, bagaimana nasib bangsa ini? Ketika berpikir pun juga kebebasan berpikir bahkan terjajah. Dan kita harus hati-hati Bapak Ibu. Salah satu bentuk penjajahan ala modern sekarang, ya, ini sudah berjalan terutama sejak hancurnya Khilafah Utsmaniyah 1924 sampai sekarang, yang namanya agresi Ghazwul Fikri, ya. Agresi peperangan secara pemikiran ini terus menjadi konsentrasi fokusnya
musuh-musuh Islam kita, di mana peperangan dilakukan bukan secara militer lagi dengan senjata, ya, tetapi pemikiran. Ada yang disebut dengan 5S, ya, baik itu S itu adalah melalui kegiatan olahraga, kemudian sport, ya, belanja, kemudian nyanyian, kemudian rokok itu bagian dari amunisinya peperangan secara pemikiran, ghazul fikri. Juga terakhir seks, ya. Pernah belajar tentang ghazul fikri, ya. Kebetulan skripsi saya dulu ketika di Libya tentang ghazul fikri. Al-ghazul fikri syuihil Qur'anil Karim. Bahaya ghazul fikri dalam meracuni atau mengkontaminasi ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Apalagi mengkontaminasi Islam, ya, baik sports dan seks. Yang ketiga, kebebasan dalam berpendapat. Mangalah dievaluasi dan kita introspeksi diri. Saya bacakan saja ungkapan para ulama. Merdeka adalah yang hakikat tauhid, memberikan ibadah hanya membebaskan diri kepada. Merdeka yang hakiki adalah meneladani sunnah, mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap amalan, dan melepaskan diri dari belenggu taklid dan fanatisme golongan atau hizbiyah. Mereka yang hakiki Ta'ala dan menyelamatkan diri dari penjara nafsu, ya. Terakhir sebagai bahan evaluasi, ini lewat saja karena perlu waktu panjang Bapak Ibu. Ini sebagai bahan evaluasi di penghujung kajian saya pada sore kali ini. Selain tadi kita bersyukur, saya mengajak sahabat-sahabat fillah, semua ikhwah, kita tanya diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita, sudahkah kita merdeka dari jeratan al-wahn? Ini yang tadi sebenarnya nyambung dari pembahasan Imam Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Sebenarnya ini yang paling berbahaya hari ini, karena ini bicara dengan kebebasan kita, kemerdekaan akhirat, meraih surganya Allah Subhanahu. Salah satu bukti bahkan keterjajahan abadi ketika di akhirat nanti dijauhkan Allah. Saat kita di dunia terjerat dengan ini, yaitu maut. Nah ini, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, ini terjemahan hadis saja nih, bahwa Rasulullah telah memperingatkan kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, bahaya dari keterjajahan ketika kita menjadi budak-budak hamba dunia. Ini yang dikhawatirkan sebetulnya oleh Rasulullah SAW, yang disebut dengan al-wahan. Saat di mana manusia, umat Islam terjerembab dalam al-wahan, maka nasib kita bagaikan umat yang dari segala penjuru dikerumuni oleh bangsa-bangsa musuh hancuran kita. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah pada hari itu kami semua jumlahnya minoritas, sedikit? Kita lihat Indonesia, umat Islam kan mayoritas Bapak Ibu. Kita masyarakat Islam terbesar, ya, dan beberapa negara-negara termasuk mungkin Timur Tengah, negara-negara Arab, jumlah di lautan, kagutha isail, hingga dicabut dari hubbud dunia wa cinta mati.
pertama, wah kebayangnya kematian. Kematian. Hanya dihantui ketakutan, tapi tidak diimbangi dengan upaya maksimal kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Ala kulli hal, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan merasa merdeka jika masih diperbudak lagi bisikan-bisikan syaitan, ya. Dan mudah-mudahan terlepas dari apa yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu, saya mensupport dan menasihati diri saya dan kita semua. Marilah kita tetap untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi kemerdekaan amal soleh, ya, dengan mewaris pejuang kemerdekaan kita, terutama para ulama dan para santri-santri yang mereka berjuang keras dengan gigihnya melahirkan kemerdekaan, dan kita rasakan sampai hari ini, ya. Terlepas dari segala bentuk penjajahan yang melanda bangsa ini, baik dari melalui korupsi, ya, kemudian terorisme, narkoba, ya, dan sebagainya, kita tetap harus yakin berada di jalan kebenaran Allah Subhanahu. InsyaAllah kita akan mendapatkan tadi wilayatullah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan yang beriman. Allah amanu awliyahum at-taghut yukhrijuna ulaika as-salidun. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan ini menjadi bahan evaluasi terbaik bagi kita untuk bersama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertobat kepada Allah. Bentuk kemaksiatan sekecil apapun itu maksiat, dan bersama-sama kita berkomitmen dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi